Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri jawadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah bihi qulatil tadidi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Saya mau ini ke Bu Sumiati di komentar YouTube ya. Belum lengkap sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Besok lagi agak lengkap kronologi utangnya gitu. Izin pertamanya Pak Ridwan, kredit di KSP 80 juta anggunan sertifikat rumah, 4 tahun gagal bayar, diancam mau dilelang. Ternyata akan perjanjian di bawah tangan. Apakah perjanjian di bawah tangan bisa mengajukan lelang jaminan? Di OJK tidak terdaftar nama saya. Jadi gini, sebenarnya sulit untuk, karena apa? Karena berarti kan gak ada hak tanggungan, sertifikat atau tanggungannya. Jadi intinya, tapi supaya masalah Anda bisa selesai, bisa dengan mulus. Tapi ingat ya, hutang itu tetap hutang dan harus tetap dibayar gitu. Jadi jangan sampai Anda gara-gara saya ngomong ini nggak mau bayar hutang dan nanti yang dosa saya malah gitu. Saya tidak menyarankan Anda tidak bayar hutang, dan yakinkan bahwa Anda bisa bayar hutang gitu. Karena kalau Anda sendiri nggak yakin, nggak ada niat untuk melunasi hutang, ada niat cap tapi itu tadi kan sulit. Nah itu kan gitu, harus yakin sesungguhnya dan harus melakukan aksinya, berhidup lebih hemat, jual apa yang bisa yang Anda punya, segala macam yang barang bergerak lainnya gitu, dan itu untuk menyelesaikan hutang Anda. Sebentar saya. Jadi intinya gini, hutang tetap harus dibayar dan Anda harus punya keinginan kuat untuk melunasi dengan cepat, apalagi udah macet 4 tahun gitu. Karena kalau tidak diselesaikan sekarang, itu akan diselesaikan di akhirat nanti, itu bahaya bagi Anda gitu. Dan berkah Anda akan terkuras habis gara-gara hutang ini gitu. Tapi kalau untuk dilelang dan segalanya, sebelum masuk ke sana prosesnya Anda harus kumpulkan bukti yang sekuat-kuatnya gitu. Dan saya yakin ya 60-80% Anda menang gitu. Dalam artian apa? Satu, di bawah tangan, kedua tidak tercatat di OJK, tidak tercatat di sliknya OJK pun itu menjadi kekuatan kita ketika kita ngajukan untuk di perdata pengadilan, ajukan di pengadilan. Seandainya mereka berani ngelelang, itu ajukan di pengadilan. Tapi sebelum masuk ke sana prosesnya, Anda kirim dulu SP1 ke mereka semua. Tujuannya Anda mengumpulkan data gitu. Minta ke mereka payment history sama outstandingnya. Itu yang penting, itu SP1. Jadi minta ke bank segala macam-macam, minta payment history sama outstandingnya, KSP-nya gitu. Terus kalau nggak dikasih, kirim mereka bahwa itu contohnya semua ada di Uberpay ya. Anda WA aja ke saya 0815575004 kali. Nanti ada balasannya. Ada balasannya. Udah itu nanti Anda gabung dengan WA grup SKDA. Di situ SP1 gimana sih nyarinya? SP2 seperti apa gitu. Tanya aja langsung gitu. Dan SP1A kalau mereka nggak gubris berarti kirimin SP1A. Dan jangan lupa Anda buatin tanda terimanya setiap Anda ngirim, bila perlu ada fotonya gitu. Dengan begitu Anda persiapan untuk masuk ke proses tahap secara hukum. Mereka udah ngerti gitu, bahwa Anda mulai ngerti hukum. Jadi kalau Anda nggak paham hukum, bagi mereka itu kesempatan untuk melakukan tindakan semena-mena gitu. Meskipun tindakan semena-mena tadi bisa digugat, tapi tetap akan merepotkan kita di kemudian hari. Lebih baik sebelum terjadi Anda kumpulkan dulu datanya semua gitu. Minta ke mereka payment history mau standing. Terus yang kedua, setelah didapat payment history, kasih waktu, jeda waktu mungkin seminggu atau 2 minggu gitu, untuk mengkapinya. Perihalnya adalah apa? Permohonan outstanding payment history untuk pelunasan gitu, masalah hutang Anda gitu. Kredit nomor berapa kalau ada kreditnya. Terus yang kedua, kalau udah dibalas segala macam-macam, Anda minta lagi ke mereka semua. Minta pertama sertifikat yang ada capnya dari mereka, banknya yang sudah dilegalisir. APHT-nya minta, SKMHT minta ke mereka semua gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi ada tahapannya. Terus yang ketiga baru tahap negosiasi SP3-nya. Jadi ketika kita sudah lengkap komplit sama perjanjian kreditnya ya di SP2 itu. Jadi perjanjian kredit dari A sampai terakhirnya berapa gitu. Nah, ketika data-data tadi udah lengkap segala macam-macam, mereka sudah kepegang, ibarat ini lehernya udah kepegang gitu. Jadi intinya apa? Ketika sampai mereka melakukan tindakan semena-mena, itu bisa melakukan somasi gitu. Mau ingatkan ini somasi, dan kalau tadi tidak ada di OJK dan yang lain, simpan aja data tadi untuk bahan Anda nanti di pengadilan nanti.
Jadi prosesnya kalau ini agak panjang masuk pengadilan. Kalau butuh pendampingan silakan WA sekretari saya ya, si Nyimas namanya, 0819 4343 1405. Terus kalau pendampingan, kalau memang ada bayar sedikit ya. Tapi kalau Anda mau, Pak Ridwan saya nggak, ini saya mau gratisan aja ya nggak apa-apa. Gabung aja di WA Group SKDA. Tapi memang itu tadi saling sharing aja di sana gitu. Dan kalau memang sulit banget baru nanya ke saya lewat di YouTube komentar seperti ini. Tapi harus lengkap datanya. Jadi kalau saya tetap gratisan sob. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang melakukan itu jangan takut dulu segala macam-macam. Jangan juga ada niat kebanyakan kalau udah 4 tahun itu kelamaan gitu. Intinya Anda harus niat menyelesaikan, minta restrukturisasi. Gimana mereka juga ada salah. Kemungkinan besar restrukturisasi Anda lunasannya itu akan lebih mudah gitu. Jadi Anda hanya bayar pokok aja gitu kalau bisa gitu. Saya kembalikan lagi kondisi sulit, atau kalau nggak memang sulit Anda ya terpaksa harus jual aset gitu, aset yang terkait dan tidak terkait gitu. Kalau memang gimana kasih solusi seperti itu biar selesai. Nah cap nanti saya bilang jangan takut ketika Anda yakin menyelesaikan hutang ini karena Allah dan tidak main riba lagi. Pertama tetap ya harus tobat riba ya supaya dibuka pintu berkahnya. Kedua perbanyak istighfar, kalau Anda muslim tambahkan selawat itu. Karena istighfar itu membuka pintu rezeki Anda, berkah Anda. Ibarat gelas itu ketutup masih pakai tutup di atasnya gitu. Kalau Anda istighfar, tobat sama Allah segala macam-macam, tidak mau menyekutukan Allah lagi. Karena ketika Anda minjem ke bank atau kemana-mana, Anda takutnya sama bank. Jadi Allah tuh penjir ini. Allah Maha Kaya, ngapain Anda harus miskin, merasa miskin gitu. Allah Maha Kuat, ngapain Anda minta ke manusia yang lemah gitu. Takut pada manusia yang lemah gitu. Jadi seperti itu, takut kehilangan. Jadi intinya ketika Anda sudah tobat segala macam-macam, insya Allah akan dipermudah semua mau gitu. Jadi yakin aja. Cap sekarang lagi pandemi, saya tambah sulit cap untuk usaha. Itu kan pikiran Anda gitu. Kadang-kadang kalau jalannya Allah kan enggak gitu. Meskipun pandemi ada aja rezeki gitu. Saya ngalami kelihatannya enggak. Makanya saya pasrah aja sama Allah gitu. Dan sekarang pun saya yakin tahun ini saya bisa, kemarin tahun ini saya udah menarik 2 sertifikat. Mudah-mudahan tahun ini bisa 2-3 lagi gitu. Insya Allah harus yakin urusan uang dari mana itu urusan yang lain, yang penting saya usaha gitu. Demikian sob ya, saya jawab. Kalau salah banyak salahnya. Kalau Anda terinspirasi, mohon bayar saya dengan doa terbaik. Tambahkan kalau muslim, tambahkan Al-Fatihah gitu. Siapapun di SKDA kalau mau curhat silakan, mau diselesaikan, mau minta solusi silakan. Kita tidak kenal sara gitu. Jadi apapun agama Anda, muslim apapun suku Anda, gabung aja di WA Group SKDA karena admin kita juga banyak yang non muslim juga. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, saya undang kesalahan. Kalau kurang saya banyak kurang, saya undang kurangin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.